Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, Baik, baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita sudah menginjak pada materi bab 2, yaitu akhlak terpuji pada diri sendiri. Sebelum ke materi, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang hadir dan tidak hadir bisa diketahui. Oke, baik anak-anak. Sebelum Bapak absen, silakan Ketua Kelas Ahmad Syarif untuk memimpin berdoa biar dalam pembelajaran kita ini bisa memperoleh ilmu yang manfaat, barokah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ketua Kelas berdoa, dipimpin. Baik, Pak. Aladiniya wa bikullitin sholihah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ketua Kelas yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Oke, Amin, Pak. dilanjutkan untuk hari ini. Pak Purwo absen dulu ya. Ya, Yang pertama, Fauzi hadir. Hadir. Ahmad Syarif, Hadir, Pak. Muhammad Akil, Hadir. Rafi'ah, Hadir, Bapak. Desi Nuraini, hadir Pak. kemudian Yulia Uriah. Hadir Pak. Ya, siapa yang belum dipanggil? Saya Ada yang Bapak. belum dipanggil. Saya Oh, Bapak. ya. Yang terakhir Rokib. Ya, Rokib. Ya, hadir Bapak. Oke, berarti untuk pembelajaran hari ini semuanya hadir. Mudah-mudahan apa yang Bapak ingin sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menginjak ke materi pada hari ini, Pak Purwo ingatkan dulu bahwa pada materi sebelumnya, pada materi bab 1, kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Alat Bab 1. tercela. Bab Alat 1 tercela, ada Pak. Alat terpuji. alat terpuji. Kelas 3. Iman. Iman kepada Hari kepada akhir. Rasul. Hari akhir. iman kepada hari akhir ya. Oh Jadi iya, Pak. Ahmad Fauzi masih ingat pembelajaran kemarin Iya, bahwa Pak. pada materi pertama sudah disampaikan iman kepada hari akhir. Di antaranya ada peristiwa-peristiwa yang berhubungan untuk mengingatkan kita pada hari akhir. Di antaranya ada hari apa? Yang pertama apa? Coba masih ingat enggak, Fauzi? Ya, Pak. Ingat-ingat lupa, Pak. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Apa saja, Fauzi? Yang pertama, alam, Pak. Alam barzah. Alam barzah. Betul. Bagus. Berarti Fauzi masih ingat pembelajaran kemarin. Yang kedua, Rofi'ah. Alam mahsyar, Pak. Alam mahsyar. 100. Masih kuat ingatannya. Kemudian yang ketiga, Desi Nuraini. Yaumul hisab, Pak. Ya, ada Yaumul Hisab. Jadi itu adalah semuanya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Yang mana dengan peristiwa-peristiwa tersebut kita nantinya bisa mengingat mawas diri bahwa di kemudian hari ini masih ada kehidupan. Bukan kita hidup hanya sekarang saja, tapi di kemudian hari juga masih ada kehidupan. Baik anak-anak,
pada materi pembelajaran hari ini, ya, Pak Puro ingatkan bahwa tujuannya adalah mempelajari materi akhlak terpuji kepada diri sendiri agar kita bisa menerapkan dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari, yaitu agar bisa berilmu, agar bisa mempunyai sikap kerja keras, agar mempunyai sikap apalagi Ahmad Syarif? Tidak peduli. Kreatif. Nah, kemudian ada sikap apalagi Muhammad Akil? Hormat pada yang tua, Pak. Kenapa? Menghargai pada yang tua mungkin. Menghargai pada yang tua. Ya, jadi untuk lebih jelasnya Pak Purwo ingin menjelaskan materinya sebelum nantinya ke diskusi, begitu ya. Karena pada materi hari ini yaitu tentang akhlak terpuji pada diri sendiri, kita nantinya akan berdiskusi membentuk kelompok yang biasa atau sudah terbentuk sebelum-sebelumnya. Baik anak-anak, kita perhatikan dulu materi yang akan Pak Puro sampaikan, mungkin hanya rangkuman-rangkumannya saja, dan nanti untuk lebih jelasnya akan ditampilkan baik lewat video maupun pembelajaran lewat PowerPoint-nya. Untuk materi hari ini yaitu tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Akhlak terpuji. Ini aja. Apa, Be? Oke, teman-teman, anak-anak, sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, ya, mungkin biar konsentrasi, biar lebih fokus, Pak Puro ajarkan tepuk semangat dulu ya. Siap anak-anak? Siap, Ya. Pak. Ya, Pak. Nah, jadi nanti ikuti. Pak Puro kasih tepuk tangan, kalian ikuti ya. Iya, Pak. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Oke. Tepuk 3. Semangat. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. 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 5. Siap Siap belajar. 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 Nah, jadi biar konsentrasi dalam pelajaran ini, kita sama-sama dulu. Yo, 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tepuk 1. Tepuk Yes, 1, semangat. yes. Tepuk Tepuk 2. 2, oke. Tepuk Tepuk 3. 3, Semangat. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Siap belajar. Oke, berarti hari ini kalian sudah siap untuk belajar, yang mana materi pada bab 2 ini akan pelajari yaitu akhlak terpuji pada diri sendiri. Akhlak terpuji pada diri sendiri. Nah, ini ada
lingkup materinya diantaranya berilmu. Yang kedua ada kerja keras. Yang ketiga ada kreatif. Yang keempat ada produktif. Dan yang kelima ada Inovatif. Nah, sebelum ke lingkup materi, Pak Puro ingin bertanya, kira-kira apa itu berilmu? Desi Nuraini. Mempunyai ilmu pengetahuan, Pak. Mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, kemudian menurut Akil, apa itu berilmu, Akil? Memiliki ilmu, Pak. Memiliki ilmu. Kemudian pendapatnya Fauzi, apa itu berilmu, Fauzi? Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Jadi dari pendapat dari teman-teman kalian, ini masih ada yang menjawab berilmu itu adalah pengetahuan. Berilmu itu adalah punya ilmu. Kemudian berilmu itu kata Desi apa tadi? Mempunyai ilmu. Nah, jadi biar lebih jelasnya, Pak Puro jelaskan pada materi ini tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Yang pertama yaitu berilmu. Berilmu menurut bahasa ini adalah memiliki pengetahuan atau juga bisa kepandaian dan terpelajar. Jadi bisa kalian lihat di lingkungan kalian orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya kepandaian, orang-orang yang terpelajar. Ini akan membedakan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian berilmu menurut istilah, ini kemampuan seseorang yang telah memperoleh hasil pengetahuannya sehingga ilmunya dapat membuahkan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, kalian bisa lihat Bapak dosen. Bapak dosen ini adalah contoh orang yang berilmu. Jadi selain bermanfaat untuk dirinya, ilmunya juga bisa bermanfaat kepada orang lain. Bisa dipahami ya konsep pengertian ilmu. Kemudian berilmu ini juga mempunyai ada dalil dan hadisnya. Dalil untuk berilmu diantaranya ada yang pertama keutamaan ilmu, yaitu yang mana dalam al-hadis disebutkan bahwa barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia wajib mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga wajib mempunyai ilmu. Apabila ingin dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia tercapai, kebahagiaan akhirat tercapai, ini juga wajib mempunyai ilmu. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Jadi ini adalah dalil keutamaan ilmu, yaitu ada hadis. Kemudian dalil keutamaan berilmu yang kedua ada di Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang mana artinya adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini adalah dalil daripada
menuntut ilmu, bahwa wah, masih banyak. Tentunya kalian sudah bisa mencari-cari dalil-dalil untuk mencari ilmu. Ada yang sampai ke negeri Cina, kemudian ada yang sampai ke liang lahat. Ini adalah dalil-dalil daripada untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi setelah berilmu, ya orang ini akan menampakkan atau akan memberikan perilaku kepada orangnya. Orang-orang yang berilmu, diantaranya yang pertama apa, Fauzi? Senang membaca buku. Jadi orang-orang yang berilmu ini adalah senang membaca buku. Jadi apabila ada tulisan, dibaca. Ada koran, di jalan diambil, dibaca. Nah, ini adalah contoh perilaku orang yang berilmu. Suka membaca. Kemudian yang kedua, apa Yuli Huria? Rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi. Contohnya apabila kita belajar, belum paham, belum tahu, kita ini harus bertanya. Biar tidak sesat di Jalan. Sudah ada peribahasanya, malu bertanya sesat di jalan. Jadi apabila kalian dalam mencari ilmu, sudah tidak usah malu, tidak usah canggung. Apa yang belum dipahami, coba kalian tanyakan. Nah, ini adalah salah satu ciri daripada orang yang berilmu. Rasa ingin tahunya tinggi. Kemudian ada yang ketiga, perilaku orang yang berilmu. Apa, Akil? Rajin mendatangi majelis ilmu. Rajin mendatangi majelis ilmu. Ada pengajian, hadir. Ada seminar, hadir. Ada apalagi, ya pokoknya majelis-majelis ilmu. Apabila kita ini salah satu ciri orang yang berperilaku ilmu, ini akan menghadirinya. Tidak malas, tidak sungkanan. Kemudian ada yang keempat, apa Desi? Perilaku orang berilmu. Rendah Pak? Desi, Nuraini. Rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya. Jadi apabila ada orang-orang yang berilmu sombong, ini menandakan bukan ciri orang yang berilmu. Wah, orang yang berilmu ini sudah ada pepatahnya, seperti ibaratnya padi ya. Jadi apabila padi ini semakin berisi, semakin merunduk. Semakin merunduk. Sama dengan orang-orang yang berilmu itu juga seperti itu. Jadi semakin banyak ilmunya, ini semakin tawadu, semakin rendah diri, ya, tidak sombong. Ini adalah ciri daripada perilaku orang yang berilmu. Kemudian Rokib, selanjutnya, ciri orang yang berilmu apa Rokib? Iya Bapak, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan. Ini untuk perilaku orang yang berilmu. Apabila kita lihat anak-anak sekarang, ini sudah jarang, sudah tidak kelihatan lagi apabila tidak tahu, tidak paham untuk meminta penjelasan kepada gurunya. Kadang lebih suka mainan, lebih suka main HP. Kemudian ada bergaul dengan orang berilmu. Jadi orang yang mempunyai perilaku berilmu ini lebih suka bergaul dengan orang yang berilmu. Karena dampaknya apa? Dampaknya juga akan dikatakan walaupun bodoh, bisa dikatakan orang yang mempunyai ilmu padahal tidak punya ilmu. Karena apa? Ya, karena orang-orang yang berilmu ini akan memberikan pancaran ilmunya kepada orang-orang sekitar. Kemudian ada ringan mengeluarkan biaya demi ilmu. Jadi
apabila kita lihat pada keadaan masyarakat kita, ini semakin miris, pengen ilmu tapi yang Gratis. gratisan ya. Jadi ini adalah ciri orang yang berilmu. Ringan mengeluarkan biaya. Berapapun apabila itu untuk mencari ilmu, dia akan mengeluarkan. Ini adalah sikap perilaku orang yang berilmu. Dan yang terakhir, menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan imannya. Ya, jadi tidak semata-mata hanya mengedepankan ilmu-ilmu akal, tetapi dikaitkan dengan ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan, keimanan, sehingga tidak menyebabkan lupa diri, tidak menyebabkan sombong, tidak menyebabkan iri dengki, dan tidak menyebabkan mudah mengeluarkan hoax atau berita-berita yang tidak Benar. Benar. Baik, kita lanjutkan. Yaitu dampak positif perilaku berilmu. Ini satu, menambah keimanan. Yang kedua, memperoleh pahala. Yang ketiga, hidupnya lebih bermanfaat. Yang keempat, mudah menyelesaikan perkara. Yang kelima, dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri. Kemudian selanjutnya lebih terhormat kedudukannya, disegani dan dihormati banyak orang. Jadi bisa kalian perhatikan dalam kehidupan di sekitar lingkungan kalian. Dampak positif orang-orang yang berilmu itu bisa dilihat, bisa terlihat jelas. Apabila ada di tengah masyarakat, maka akan dihargai. Kemudian dampak selanjutnya setelah dampak positif berilmu, ini ada yang kedua, yaitu kerja keras. Apa itu kerja keras, Muhammad Akil? Bekerja dengan semangat dan giat, Pak. Bekerja dengan semangat dan giat. Ya. Ini kayaknya Pak Akil jam terakhir ngantuk ya Pak Akil. Iya, Pak. Kopi, Pak. Ya. Ini menurut bahasa, itu pengertian kerja keras ini ada bekerja dengan giat. Jadi kalian bisa lihat orang tua kita, tetangga-tetangga kita pulang pagi, pergi pagi, pulang Sore, malam. dan pulang malam. Nah, ini adalah contoh daripada pekerja giat. Kemudian menurut istilah, pekerja giat ini adalah melakukan sesuatu dengan niat yang kuat, sungguh-sungguh, gigih, tidak mengenal lelah, tidak mengenal lemah dalam menghadapi cobaan, selalu bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Contohnya kita siang malam bekerja demi sebuah cita-cita. Ingin ya, menjadi seorang guru profesional, ini perlu kerja keras. Apa itu dalilnya? Sudah disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 bahwa apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya beruntung. Nah, ini adalah dalilnya. Dalil daripada kerja keras. Apa ciri-ciri pekerja keras? Yang pertama, tidak pemalas. Yang kedua, tidak mengenal Lelah. Yang ketiga, apa Yuliuria? Tidak menunda-nunda pekerjaan. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Apabila ada pekerjaan hari ini, kerjakan. Jangan menunggu besok, masih ada waktu. Besok masih ada waktu ya. Akhirnya
bertumpuk pekerjaannya sehingga tidak selesai. Kemudian yang keempat, Desi Nuraini bisa dibacakan apa ciri orang pekerja keras? Tidak pernah menyerah, Pak, dan selalu semangat. Oke, seperti Desi, tidak pernah menyerah dan selalu semangat Iya, walaupun Pak. capek. Kemudian ciri yang kelima, Rofiah apa? Cekatan dalam bekerja, Pak. Cekatan dalam bekerja. Jadi apa ya kalau cekatan itu bahasa sekarangnya? Satset. Satset, Pak. Pak. Satset. Sergap, Pak. Sergap. Gercep, Satset, sergap. Gercep, gerak cepat. Nah, gercep, ya. Gerak cepat dan lain-lain. Ini adalah contoh daripada ciri-ciri pekerja keras. Kemudian tidak lemah menghadapi cobaan. Ya, kemarin Sarip walaupun sakit karena salah satu ciri pekerja keras, ini tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya. Walaupun sakit. Ini adalah ciri-ciri pekerja keras. hilang. Kemudian yang terakhir, ciri pekerja keras mandiri, mempunyai inisiatif yang tinggi. Itu adalah ciri-ciri daripada pekerja keras. Apa saja nilai positifnya? Di antaranya ciri-ciri pekerja keras mempunyai nilai positif terpuji dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo. Hai, Pak. Iya, Pak. Hai. Hai. Ya, Pak. Masih semangat? Semangat. Nah, masih semangat. Terima kasih kalau masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Iya, Pak. Oke. Nilai positif memiliki sikap kerja keras, diantaranya ini terpuji dalam pandangan Allah. Kemudian terpuji dalam pandangan sesama manusia. Terpenuhi kebutuhan hidupnya, tidak mudah putus asa, selalu menemukan solusi, merasa sayang jika waktunya terbuang sia-sia. Berpeluang besar meraih kesuksesan, lebih memiliki harga diri dan percaya diri. Ini adalah dampak positif orang yang bekerja keras. Kemudian yang ketiga, akhlak terpuji pada diri sendiri, ini ada kreatif. Menurut bahasa, pengertian kreatif ini adalah memiliki daya cipta. Kalau bahasa Inggrisnya apa ini? Kreatif ya, karena bukan guru bahasa Inggris. Nah, dibaca jujur-jujuran kreatif. Ini adalah kreatif. Kemudian menurut istilah, kreatif ini adalah memiliki kemampuan menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Ini adalah kreatif. Apa contohnya? Contohnya banyak. Apabila ada botol-botol bekas, ada barang-barang bekas yang tidak terpakai, kemudian dibikin kerajinan, dibikin mainan. Ini adalah contoh orang-orang yang kreatif. Dalil untuk Pak sudah kreatif, ya benar. sudah beli istirahat, Pak. Ada di dalam surat Yunus, yaitu ayat 101 yang artinya katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Baik, jadi untuk pembelajaran hari ini sampai sini. Nanti kalian bisa lihat videonya yang tertera linknya. Dan untuk pembelajaran mandirinya ada soal-soal mandiri juga sudah tersedia di Google Form ya. Jadi kalian bisa mengunduhnya di Google Form. Oke, siap.
Nah, tugas siap, Pak. mandirinya dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan, dan Ya. untuk pertemuan berikutnya ini akan dibentuk kelompok yang nanti akan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya. Begitu ya, paham? Paham, Pak. Ya, paham, Pak. Oke. Ya, jadi sebelum Pak Puro tutup, pada materi hari ini yang sudah dibahas, yang pertama apa? Alat terpuji pada diri sendiri. Yang pertama apa? Ahmad Syarif? Berilmu. Berilmu. Yang kedua, Kerja Kerja keras. kerja keras. keras. Yang ketiga, Kreatif. kreatif. Baik anak-anak, ini adalah pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ada berilmu, ada kerja keras, dan kreatif. Nah, untuk selanjutnya kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Purwo. Ya. Bagus sekali Pak Purwo. Oke, silakan di stop recordingnya Pak Purwo. Ya.